Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Preview kali ini Manchester United di hari Kamis malam akan bermain lagi di Liga Jumat malam ya, atau malam Jumat, Liga malam Jumat Europa League, bermain di kandang menghadapi Sheriff Tiraspol. Menurut gua ini penting bagi Manchester United untuk menjaga peluang menjadi juara grup. Kenapa? Karena masih tertinggal 3 poin dari pemuncak sementara Real Sociedad. Real Sociedad di pertandingan selanjutnya juga akan menghadapi Omonia yang di atas kertas menurut gue juga tidak akan sulit untuk diatasi oleh Real Sociedad. Artinya kalau Real Sociedad menang dan Manchester United juga berhasil menang menghadapi Sheriff Tiraspol, maka penentuan juaranya akan ditentukan nanti di Spanyol ketika partai terakhir Manchester United akan tandang ya ke kandang Real Sociedad. Ketika bermain ketika Real Sociedad bermain di Old Trafford, kan Manchester United kalah nih. Jadi ya untuk menjaga peluang harus menang menghadapi Sheriff Tiraspol. Di putaran pertama bermain di Moldova, Manchester United menang dengan skor 0-2. Jadi sudah punya modal nih karena Erik ten Hag sudah tahu kan ya bagaimana gaya permainan dari Sheriff Tiraspol yang menurut gua dengan amatiran tidak begitu istimewa, lebih banyak mengandalkan permainan individu dari para pemainnya. Nah, ini adalah 5 penampilan dari masing-masing tim Manchester United dan juga Sheriff Tiraspol. Manchester United belum terkalahkan di 5 partai terakhir, termasuk juga di 2 partai terakhir ya ketika menang 2-0 menghadapi Tottenham dan juga menahan seri 1-1 Chelsea di Stamford Bridge. Sementara Sheriff Tiraspol di partai terakhir ini kalah menghadapi Petro Cup 1-0. Di partai terakhir Europa League, Manchester United menang menghadapi Omonia 1-0 di mana Manchester United tampil sangat dominan, tapi lini depan kurang tajam, kurang klinikal, di samping juga penampilan penjaga gawang dari Omonia yang luar biasa, akhirnya menang 1-0 di injury time. Sementara Sheriff Tiraspol ini kalah telak 3-0 menghadapi Real Sociedad. Ketika menghadapi Real Sociedad, ternyata Sheriff Tiraspol ini bermain dengan 10 orang dan mereka bermain dengan formasi 5 back ya. Nah ini menurut gue menarik karena bukan tidak mungkin ketika menghadapi Manchester United mereka juga akan kembali memainkan skema yang sama dengan 5 back, menumpuk pemain, bahkan bermain low block, bertahan dengan menumpuk pemain di daerah sendiri. Ketika menghadapi Real Sociedad ini adalah statistiknya ya, dan itu gue lingkarin dan karena menurut gue menarik di mana passing akurasinya buruk sekali, di bawah 70%, bahkan 67%. Tapi di sisi lain mereka banyak melakukan dribbling itu ya, possession loss-nya juga banyak sekali. Duels won ini banyak, tapi menurut gue duels banyak ini ya di daerah mereka sendiri ya, karena mereka menumpuk orang. Tackling pun juga demikian, interception, clearance, ini tipikal tim yang memang bertahan. Sementara Manchester United ketika menghadapi Sheriff Tiraspol di Moldova, ini formasi yang dimainkan 4-2-3-1, 4-2-3-1. Cenderung menurunkan tim terkuatnya kalau bisa dilihat pada saat itu, termasuk juga seorang Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak gol dari titik penalti. Sebelumnya seorang Jadon Sancho ini mencetak gol dulu melalui kerjasama yang cukup bagus di kotak penalti dari Sheriff Tiraspol. Nah, pada saat itu inilah statistiknya di mana Manchester United tampil dengan kualitas yang lebih baik secara kolektif ya, passing akurasinya juga lebih bagus, dribbling juga demikian, possession loss tidak terlalu banyak memenangkan duel. Hanya saja memang finishing pada saat itu tidak cukup baik. Selain karena memang Sheriff Tiraspol banyak menumpuk pemain di daerah sendiri, juga Manchester United gue nilai kurang klinikal, kurang tajam di depan, sehingga ya golnya nggak banyak. Tapi menurut gue pada saat itu memang menghadapi tim tandang pula kan, Sheriff Tiraspol tentu saja punya motivasi lebih, paling tidak secara individu permainannya ya, di kandang sendiri juga, sehingga ini yang pada saat itu juga menurut gue memberi kesulitan bagi para pemain Manchester United, sekalipun sekali lagi Manchester United tampil mendominasi. Nah yang menarik adalah kalau di atas kertas menurut gue sih Manchester United lebih unggul di atas Sheriff Tiraspol. Secara individu maupun secara kolektif Manchester United ini lebih baik. Nah menurut gue adalah kesempatan ketika menghadapi Sheriff Tiraspol nanti itu bukan hanya
untuk mengamankan atau menjaga peluang menjadi juara grup, tapi juga menyambung momentum positif di klub. Karena ini masih di bulan Oktober, Manchester United di bulan Oktober ini tampil cukup padat, tapi sejauh ini menurut gue cukup baik ya dari sisi hasil apa yang diraih oleh Erik ten Hag dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menurut gue harus jelas ya, baik atau tidaknya dibandingkan dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan tim-tim yang lebih mapan, katakanlah Manchester City dan lain-lain, ya memang betul Manchester United masih belum berada di level itu. Tapi dilihat dari perbaikan apa yang terjadi musim lalu, menurut gue musim ini atau sampai dengan sejauh ini, apalagi di jadwal yang sangat ketat ya, Erik ten Hag ini memberi hasil yang berbeda, memberi warna yang lain di Manchester United. Tampilan pemainnya juga menurut gue baik, bahkan beberapa kali tampil istimewa. Oleh karena itulah ya ini penting nih untuk menyambung periode positif di bulan Oktober. Sekaligus juga ya melihat nih bagaimana keadaan jadwal selanjutnya. Ternyata Manchester United setelah menghadapi Chelsea ini istirahatnya cukup panjang, kurang lebih 5 hari sebelum menghadapi Sheriff Tiraspol. Tapi setelahnya jadwal kembali padat, kurang lebih setiap 3 hari sekali ya. Ini akan bermain. Setelahnya akan menghadapi West Ham United, Manchester United di Old Trafford. Jadi menurut gue ini perlu diperhatikan oleh Erik ten Hag dalam menyusun formasi dan juga ya menurunkan siapa yang jadi starter maupun juga siapa menjadi pemain pengganti. Kemarin menghadapi Chelsea terlihat betul Manchester United atau Erik ten Hag memainkan rotasi di atas lapangan. Merubah strategi sistem iya, melakukan rotasi pemain pun juga iya. Ada modifikasi juga iya di situ ya, karena ya pemain kayak Scott McTominay ditempatkan di mana, Bruno Fernandes juga di akhir pertandingan ditempatkan di mana ya kan. Bagaimana ketika menghadapi Sheriff Tiraspol, formasi gua perkirakan Erik ten Hag ini sekali lagi seperti biasa ada dua ya, perkiraan dan juga pengharapan. Perkiraan gue yakin Erik ten Hag akan menurunkan tim terbaik seperti yang sudah-sudah, artinya pemain muda nampaknya akan duduk di bangku cadangan dulu dengan kemungkinan dimainkan itu tetap ada, tergantung situasi di atas lapangan ya. Mudah-mudahan Manchester United bisa unggul dulu dan unggul banyak sehingga ya rotasi pemain muda akan lebih lancar untuk dilakukan. Tapi starting line up gue pikir akan menurunkan seperti ini ya. Dalot, Lindelof akan menggantikan posisi dari Rafael Varane. Di sebelah kiri Luke Shaw akan diturunkan lagi menurut gue, perkiraan gue ya. Di tengah Casemiro dan Eriksen. Casemiro untuk breaker seperti biasa, Eriksen untuk ya kreasi, visi permainan. Lalu di tiga gelandang serang ada Anthony, Bruno Fernandes dan juga Jadon Sancho, dan penyerang seorang Marcus Rashford. Ini perkiraan gue, ringan amatiran. Karena melihat skema ini juga diturunkan kurang lebih ketika menghadapi Chelsea ya kan. Dimana Manchester United di babak pertama tampil cukup baik, bahkan mendominasi permainan, menghasilkan banyak peluang. Jadi bukan tidak mungkin Erik ten Hag akan mempertahankan pemain yang dinilai bisa dipertahankan juga ketika menghadapi Sheriff Tiraspol. Nah, pengharapan gua ini dia tetap sama 4-2-3-1, perbedaannya adalah di kiri Malaysia menurut gua harus diberikan menit bermain juga ya. Pemain muda ini berkembang bagus. Kemarin sempat ada beberapa pertandingan dia bermain tidak bagus ya, tapi tidak jeblok-jeblok banget, nggak buruk-buruk banget. Dan menurut gua tipikal menghadapi Sheriff Tiraspol bisa dimainkan seorang Malaysia yang menurut gue kuat juga sisi ofensifnya, dimana nanti pemain Sheriff Tiraspol akan banyak menumpuk pemain di daerah sendiri. Jadi kenapa tidak menurunkan seorang Tyrell Malaysia yang punya kemampuan menyerang juga oke. Katakanlah memang crossing dari Luke Shaw ini lebih bagus ya, tapi Tyrell Malaysia juga punya atribut atau kelebihan di sektor lain. Bagaimana Malaysia ini juga cepat dalam melakukan transisi, dalam membackup atau membantu penyerangan di sisi kiri. Menurut gue ini bisa dimanfaatkan, selain juga menjaga rotasi sehingga Luke Shaw bisa lebih fresh ketika pertandingan menghadapi West Ham United. Di tengah tetap sama Casemiro dan Eriksen. Perbedaannya di lini serang, langsung aja Rashford menggantikan posisi Jadon Sancho. Marcus Rashford menurut gue juga punya kemampuan yang baik ya untuk menghuni sisi kiri. Beberapa kali ditunjukkan hal tersebut. Dan di depan menempatkan kembali seorang Cristiano Ronaldo yang kemarin disimpan ketika menghadapi Chelsea. Ini tentu saja akan banyak bergantung dari keadaan terakhir ya, terutama perubahan sikap. Gue tahu itu dari Cristiano Ronaldo. Cuman di sisi lain ini juga untuk membuktikan sang pemain ini bagaimana komitmennya terhadap klub. Diberikan saja kesempatan dari awal dan kita lihat bersama bagaimana dia akan bermain. Ketika bermain di Moldova, menurut gue dia tampil cukup bagus, cukup oke juga ya. Akhirnya dia bisa mencetak gol walaupun dari titik penalti. Tapi goal is a goal. Dan kenapa tidak diberi kesempatan lagi nanti ketika menghadapi Sheriff Tiraspol bermain dari awal.
Ya untuk sekali lagi membuktikan bahwasanya dia ini ada perbaikan dari sisi sikap dan juga sisi performa. Dan gue sih percaya kalau dia bisa memperbaiki dua faktor tersebut akan menjadi pemain yang berbahaya seperti ya, dan gue percaya dia kualitasnya masih bagus ya. Skor sekarang ringan amatiran. Kemarin 2 kali gue tebak kebetulan aja nih, kebetulan bener ya lawan Tottenham Hotspur dan juga menghadapi uh, siapa namanya Chelsea. Kali ini gue pegang atau memperkirakan memprediksi 3-0. Lini pertahanan Manchester United gue pikir kalau tidak berbuat yang aneh-aneh ya, blunder, kesalahan sendiri, bisa fokus katakanlah, nampaknya masih akan terlalu solid untuk bisa ditembus oleh Sheriff Tiraspol. Lini depan gue harapkan bisa tajam, mencetak gol banyak. Penting untuk mencetak gol secepatnya sih menurut gue. Ketika pertandingan mungkin baru berjalan 10-15 menit ya harus langsung fokus menekan, ada peluang klinikal, tajam. Karena ini akan lebih memudahkan menit-menit selanjutnya. Jangan terulang seperti ketika menghadapi Omonia. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United prediksi pemain ya kan, Cristiano Ronaldo apakah dimainkan dulu atau tidak ya kan? Lalu siapa yang akan menggantikan Rafael Varane? Drop di kolom komen. Prediksi skornya juga bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.